Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, dalam keadaan pandemi seperti ini, kita oleh Allah diberikan banyak nikmat iman. Maka dari itu, mengawali dalam hal kita bincang-bincang mencari ilmu, marilah kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin, saudaraku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan terkait tentang dimensi belajar. Jadi dimensi belajar ditinjau dari aspek literatur ada 3. Maka dimensi belajar di sini adalah mempunyai sebuah planning. Ya. Jadi saudara sekalian, ketika kita ingin mencari sebuah konsep, pola pemahaman, pola pengetahuan, knowledge, ada salah satu attitude yang kita bangun, tingkah laku yang kita bangun terkait dengan planning rencana belajar. Rencana belajar ini yang paling tepat adalah menurut dari berbagai macam literatur, kita harus memprogramkan di program belajar yang baik. Sehingga dengan adanya rencana, planning, terjadilah suatu input yang sangat baik sekali. Untuk mendapatkan suatu input, maka hati niat kita ditata terlebih dahulu. Jangan sampai dalam mencari ilmu itu ada gerusa-gerusu, terburu-buru, tergesa-gesa. Nabi Muhammad sendiri, ya kan, di situ diingatkan oleh Allah. Jadi jangan tergesa-gesa. Ketika konsep malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Nabi Muhammad mengikuti, ya kan. Jadi konsep belajar itu ada planning, rencana. Setelah rencana tersebut, maka saudara harus memprogramkan bagaimana input, ya, input yang sangat baik. Saudara mendengarkan, ya kan, saudara bisa menerjemahkan, bisa menerima, maka akan terjadi output yang sangat baik. Ya. Banyak di negara kita yang bergelar sarjana, akan tetapi setelah diuji di lapangan, beliau kelimpungan, tidak mampu, ya kan. Dari seorang sarjana, ya kan, masyarakat ilmiah, saudara semuanya itu akan ditempa bagaimana, ya, orang yang bisa survive dalam kehidupan, bertahan di tengah masyarakat, sulitnya ekonomi, ya kan, sulitnya mencari pekerjaan, tumbuh tingkat kriminalitas yang sangat tinggi, kesenjangan antara ekonomi dengan sosial, bermacam-macam. Ini kita akan jumpai. Maka dari itu, apa relevansinya dengan hasil belajar kita? Kalau kita inputnya baik, mendengarkan, pola pikirnya baik, pola belajarnya baik, maka akan terjadi input baik sehingga outputnya juga akan sangat baik sekali. Output adalah hasil capaian. Kita yang butuhkan adalah lab skill, soft skill. Kalau hard skill kita kuat, kita mampu. Fisik kita bagus. Ternyata kita tidak bisa mengimbangi dengan soft skill kita. Maka di situ adalah nothing. Tidak akan yang bisa kita banggakan. Maka dari itu, saudara sekalian, tidak ada yang bisa, ya kan, mengimbangi sebuah kekuatan yang terorganisir kecuali hanya mempunyai sebuah planning yang sangat baik. Saudara ketika belajar,
ada sebuah perencanaan yang sangat baik sekali. Kapan saudara di situ belajar yang baik itu? Maka dari itu adalah salah satunya komitmen saudara itu sendiri. Setelah terjadi belajar yang baik, saudara ya kan, mempunyai sebuah evaluasi. Hasil belajar saudara, saudara evaluasi dengan cara yang baik. Bagaimana caranya? Saudara harus mengukur. Kira-kira capaian dalam belajar ini baik atau tidak? Ya, kira-kira. Seandainya tidak tercapai dengan yang sangat baik sekali, maka saudara bisa dikatakan kurang berhasil. Maka dari itu, jadi antara rencana, kemudian saudara evaluasi, ya kan, input dan output, ya kan. Kemudian yang saudara bangun adalah bagaimana mempunyai jiwa kemandirian. Saudara dituntut mahasiswa harus punya jiwa mandiri. Calon seorang sarjana, ya, di era globalisasi, banyak maraknya di situ hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma masyarakat, norma-norma sosial, norma-norma hukum, bahkan norma agama pun di situ tidak akan bisa direalisasikan dengan baik tanpa adanya, ya kan, komitmen yang sangat tinggi daripada sang pelaku itu sendiri. Maka dari itu perlu, ya kan, antara kolaborasi, ya kan, seorang guru ini harus dibutuhkan bagaimana mindsetnya mempunyai, ya kan, sistem yang sangat baik sekali. Yang selanjutnya, saudaraku sekalian, kita tentunya setelah memahami konsep, ada soft skill, hard skill, meningkatkan komunikasi yang sangat baik. Jadi saudara harus bisa mempunyai konsep komunikasi, baik komunikasi secara interpersonal atau intrapersonal. Komunikasi yang muncul dari lahir diri saudara sendiri, komunikasi yang lahir dari berbagai macam lingkungan. Saudara dapat tekanan, ya, dapat nasihat dari orang lain sehingga saudara bisa balinggu ani walau ayah. Ini salah satunya. Jadi saudara seorang mahasiswa yang militan, seorang guru yang hebat, yang handal, saudara harus mampu. Mampu apa? Terkait tentang bagaimana menyampaikan yang baik kepada anak didik kita, kepada siapapun. Nah, ini jangan sampai kita abaikan begitu saja. Maka dari itu, semuanya harus kita pahami bagaimana, ya kan, cara komunikasi yang sangat baik. Maka tumbuhlah saudara mempunyai sifat disiplin dalam kita hidup. Ya kan. Yang selanjutnya, setelah komunikasi yang baik, saudara dituntut mempunyai life skill, kecakapan hidup. Apa life skill itu? Jadi kecakapan hidup diperlukan berbagai macam keterampilan, berbagai macam bagaimana cara kita bisa bertahan, bagaimana cara kita bisa kreatif di tengah-tengah masyarakat yang serba semuanya persaingan sangat ketat sekali. Inilah tantangan dan peluang kita. Bagaimana seorang mahasiswa bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jangan saudara hanya memburu, ingin menjadi seorang karyawan, jadi seorang pegawai. Ya kan? Ini adalah bisa dikatakan 100:1. Maka dari itu, rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan masing-masing. Sudah ada kadar kiranya. Maka dari itu, life skill kita tingkatkan dengan cara yang baik. Kita ciptakan dengan cara yang baik. Maka dari itu jangan sampai saudara semuanya, ya kan, menyesal di kemudian hari. Banyak orang yang di situ mencari jurusan, akan tetapi jurusannya tidak sesuai dengan tingkat kemampuannya. Maka dari itu, saudaraku yang berbahagia, dalam kesempatan ini
Kita ubah mindset kita. Life skill kita hidupkan. Keterampilan kita bangun sedini mungkin. Punyai rasa solidaritas yang sangat tinggi. Ya kan? Siapa dia mau, ya kan? Ada kemauan, pasti ada jalan. Man jadda wajada man sabara dhafaro. Jadi wa mitillaha sulahu faqad faza fauzan azima. Itu adalah salah satu yang bisa motivasi bagi kita semuanya. Patuh segala aturan, ya kan, termasuk konsep-konsep belajar, maka saudara akan bisa mendapatkan semuanya. Jadi dalam belajar kita bangun life skill ini. Life skill akan menumbuh kembangkan motivasi kepada kita semuanya. Tanpa ada life skill, saudara belajar pun akan di situ hambar rasanya. Maka dari itu tujuan saudara belajar adalah mempunyai bagaimana karakteristik attitude life skill saudara bangun sedini mungkin. Jangan sampai saudara menganggurkan diri. Harus mempunyai jiwa patriotisme, jiwa mentalitas militan yang sangat kuat, kemandirian sangat kuat. Mahasiswa jangan di situ sedikit-sedikit manja sekali. Ya kan? Diberikan tugas sedikit oleh dosennya, banyak mengeluh. Yang bermacam-macam alasannya. Saudara punya Allah, serahkan dirimu saudara kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa berserah diri kepada Allah, Allah akan, ya kan, mencukupi segala kebutuhan kita. Ya kan? Jangan sampai saudara keluh kesah saudara kepada seseorang, kepada manusia. Di dalam hadis Rawi At-Tibrani disampaikan, barang siapa segala bentuk, ya kan, kesusahannya, segala bentuk macam dihadapi, dilaporkan, disampaikan, mengadu kepada manusia, maka tidak akan dicukupi oleh Allah. Yang paling tepat adalah saudara mengeluh kepada Allah, meminta kepada Allah. Jangan saudara meminta hanya kepada manusia. Maka dari itu, sebagai mahasiswa perlu eksistensi saudara jaga, sehingga marwah saudara itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait tentang banyak hal pertolongan. Dimudahkan segala perkara saudara. Jadi mahasiswa, calon sarjana harus mempunyai tingkat disiplin yang tinggi. Banyak tirakatnya. Banyak mempunyai sifat-sifat kedewasaan yang sangat tinggi. Kearifan yang kita bangun dalam diri kita sendiri. Jangan sampai kita belajar tidak mempunyai arah dan tujuan yang benar. Tujuan belajar kita adalah ada perubahan diri kita. Perubahan yang lebih baik. Ya kan? Hilangkan rasa malas, hilangkan rasa putus asa, hilangkan rasa ketidakpuasan, hilangkan rasa ketidakdisiplinan, hilangkan segala-galanya. Yang ada husnudzan billah, positive thinking. Kita bergerak, pasti ada jalan. Kita di situ keluar, pasti ada sesuatu yang kita dapatkan. Kita belajar yang baik, pasti outputnya nanti akan baik. Life skill kita bangun, soft skill kita dapatkan, keterampilan kita tingkatkan. Semuanya insya Allah akan kita dapatkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.